Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Terima kasih untuk waktu yang telah memberikan kepada saya untuk bisa berbagi firman Tuhan di pagi ini. Tidak terasa kita hari ini sudah kurang lebih 2 minggu lagi di dalam merayakan Natal yang seluruh dunia sepertinya lebih familiar tentang ini, tentang Natal, untuk melihat apa itu Kristen, siapa itu Yesus, apa itu hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya salib Kristus. Orang-orang di luar sana lebih familiar tentang ini. Tidak ada yang salah. Ketika saya masih kecil, mungkin sekitar kelas 3 sampai kelas 5, karena saya tinggal di perkampungan nelayan di daerah Tegal sana ya. Itu kampungnya kampung buntu, maksudnya ketika jalan itu habis itu langsung udah ke laut soalnya, jadi nggak ada jalan lagi. Jadi kampung buntu. Dan ada satu kegiatan yang setiap tahun ketika kemudian saya ingat-ingat lagi, itu menjadi satu hal yang sangat saya sangat rindukan seperti itu. Kira-kira kapan ya datang lagi itu? Kira-kira kapan datang lagi ya? Padahal jelas waktu itu saya bukan orang Kristen. Jelas saya bukan orang Kristen. Saya masih pakai sarung, ya saya masih ngaji di musola. Waktu itu masih musola, sekarang udah jadi masjid besar di sana. Satu-satunya masjid yang bertahan karena menurut sejarah, kalau nggak salah waktu itu di sana ada beberapa, tapi kemudian selesai dalam artian tidak ada jemaatnya seperti itu. Dan kondisi kampung nelayan itu satu kampung yang dikatakan sangat dikatakan miskin, yang mungkin miskin, dikatakan kaya. Kenapa? Karena ketika kemudian musim ikan datang, mendadak satu kampung jadi orang kaya. Ya, satu kampung jadi orang kaya. Kemudian ketika kemudian tiba bukan musim ikan, tapi musimnya badai, jadi nelayan itu masih di kampung, kurang lebih sekitar 3-4 bulan di kampung. Mereka kegiatan cuma satu, memperbaiki jala yang rusak dan kapal-kapal yang rusak. Itu tiba-tiba mereka jadi orang miskin. Karena apa? Semua yang ada di rumah dijual, digade dan sebagainya untuk beli makanan. Seperti itu. Ya. Kembali ke peristiwa apa yang kemudian menjadikan saya merindukan peristiwa itu datang lagi, adalah kurang lebih sekitar 300 meter dari kampung itu ada satu gereja. Saya nggak promo namanya siapa, ya. Di Kediri juga ada ternyata, saya tahu. Itu mengadakan satu kegiatan yang mengumpulkan anak-anak di dekat pantai di situ, bukan di pantainya, di dekat pantai, karena masih ada sekitar beberapa rumah penduduk, dan anak-anak kecil dikumpulkan di sana. Ya, kemudian mereka membagikan bingkisan Natal waktu itu. Tanpa terasa, kegiatan itu ternyata sangat dinantikan oleh anak-anak satu kampung itu. Boro-boro Bu, Pak, beli mainan, ya. Mereka aja rumahnya itu loh, ya, gedeknya tuh masih gedeknya, dindingnya masih pakai gedek, ya, lantainya masih pakai tanah, ya. Waktu itu belum ada listrik, jadi makanya pakainya ublik rata-rata. Beberapa rumah sudah pakai Petromax, ya, seperti itu. Ya. Belum ada TV, saya pakai TV, punya TV gitu. Bapak beli itu kurang lebih saya kelas 5 SD itu beli TV ya, kotak gitu, selarakan gitu ya, dibuka tutup kanan kiri seperti itu, ya, kurang lebih 21 in. Kemudian pakainya aki. Ya. Rame. Jadi kalau sore dari tagi orang kampung itu jam 4 itu mereka toto-toto, TV-nya dikeluarin depan rumah, halamannya luas waktu itu kan pasir semua namanya lantai ya, udah kelar klosot dan sebagainya. Dan ternyata kegiatan itu menjadi satu kesukaan, kerinduan bagaimana
peristiwa Natal itu tanpa sadar atau tidak itu mulai membekas. Wah, wong Kristen api-api ya. Wong Kristen tuh awehan. Itu salah satu kegiatan, Bu. Ada beberapa kegiatan kurang lebih 3 atau 4 kali dalam 1 tahun. Yang ketiganya itu biasanya, yang keduanya biasanya sembako, satu kalinya kemudian seperti ada ya mungkin misi seperti itulah ya. Jadi beberapa orang tertarik itu mulai didekati seperti itu ya. Ya, sama begitu. Kristen identik dengan sukacita. Kristen identik dengan yang namanya gembira, sukacita, nyanyi, musik, ceria, warna-warni. Ya, itu identik dengan Natal. Ya. Kemudian kita dibawa ke gerejanya, Ibu. Ya, di sana halaman bukan masuk gerejanya, di halaman gereja itu sudah ada satu tenda seperti itu, dibikinkan tenda, dan di sana kita tidak diajak kegiatan dalam materi ibadah, tidak, tapi lebih kepada permainan-permainan. Permainan. Saya kalau ingat yang masih permainan di situ ada namanya apa? Ada satu lagu, ya ternyata di gereja di sini juga diajarkan juga. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, dan seterusnya. Itu saya kok bodoh ya. Saya ingat lagi, ya kok bodoh. Jadi kemudian saya mulai mengingat-ingat lagi ke belakang. Ternyata dari saya SD itu Yesus sudah promo ke saya. Ya, nggak terasa. Dari saya SD kelas 4, kelas 5 itu Yesus itu sebenarnya sudah promo ke saya. Ya. Tapi situasi sosial tidak memungkinkan dan pasti saya belum nangkep masalah hal seperti itu. Dan saya mulai belajar beberapa hal dan intinya adalah Natal waktu itu yang saya tangkap adalah kesukaan, keceriaan, warna-warni, musik. Salah nggak Bapak? Kira-kira salah nggak? Ketika orang luar melihat Natal itu sebagai sesuatu yang sangat ditunggu karena itu, karena hadiah, ya, karena musik, karena warna-warni, ya, salah nggak? Gak usah dijawab, silakan direnungkan saja. Tapi bagi saya itu saya jawab tidak salah. Karena apa? Karena jelas ketika kemudian Yesus diturunkan, dihadiahkan, dianugerahkan kepada dunia, itu adalah salah satu misinya untuk memberikan sukacita. Ya, ini kita harus jujur. Memang ini yang dilihat orang di luar Kristen. Ketika melihat namanya Kristen dan Natal itu ya seperti ini. Jadi tidak heran kalau kemudian tiba-tiba namanya mall rame dan mereka rame-rame mencari namanya pernik-pernik Natal. Panitia sibuk dibentuk, kemudian terjadi yang namanya pesen seragam, pakai kain payu, tukang jahit payu, tukang sabun payu, ya, tukang bikin kuber ya payu, ya. Dan makanya nggak salah kemudian momen ini pun dijadikan pemerintah sebagai salah satu milestone atau batu pijakan untuk bisa mengungkit namanya ekonomi. Nggak salah. Tiba-tiba, heran, bergeser borong mesti daging muda, mana sih ngomong gitu ya. Kemudian ada yang bilang lagi, telur naik, segala naik. Seolah dijadikan satu alasan. Ya. Karena apa? Karena memang sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, momen Natal itu mempengaruhi kehidupan manusia. Tidak bicara Kediri, tidak bicara Indonesia, juga seluruh dunia. Mal-mal rame-rame menghias dengan ornamen-ornamen Natal, ya. Ketika pintu masuk, udah jelas Merry Christmas, ya, tulisannya jelas Goody, ya, gitu. Toko-toko kecil bahkan ada seperti itu juga. Nah, keceriaan-keceriaan yang dihadirkan oleh Natal ini, hati-hati, nah, ini udah mulai agak serius. Kenapa kok harus hati-hati? Wong sukacita kok ngati-ngati? Santai saja bro, enak. Nah, lepas, bebas, nyantai saja. Iya.
Karena ingat, ada satu pepatah atau kata-kata bijak yang ngomong seperti ini. Orang ke sana bukan karena ada batu besar di hadapannya. Betul? Pernah dia naik gunung di sini? Pernah? Kalau ada yang namanya hamparan di depan, batunya gede. Oh iya. Dan ini waktu di sana, depan saya. Jadi saya nanti mau ambil yang kiri. Oh jangan kiri. Kiri itu ada tebingnya bahaya. Sebelah kanan saja. Kanan itu ada pohonnya bisa buat cekelan, bisa buat pegangan. Oh iya, tak pilih kanan saja. Tapi ketika kemudian kita lagi jalan kaki, posisi gila lagi jalannya naik, sedikit naik, nggak usah banyak, sedikit aja, kurang lebih sekitar 5-10 derajat naiknya, dan tiba-tiba ada satu kerikil kecil segini, kurang lebih bola pingpong ya, kurang lebih bayangkan bola pingpong, bola bekel seperti itu segitu, dan kita tidak melihatnya dan kita menginjaknya dan kita tekankan semua kekuatan di tumpuan kaki yang kita injak batu kecil tadi, dan kita aungkin badan kita. Apa yang terjadi? Meleset. Kita terjungkal dan kita natap, terjerubak ke depan, ya seperti itu. Itulah yang mau saya coba bagikan, ingatkan, bagaimana momen-momen Natal ini jangan sampai menjadi kejadian kita menjadi orang-orang yang terjerubak. Kita langsung buka kita satu ayat saja, simple. Di dalam surat Yohanes pasalnya 6 ayatnya ke-38. Saya ulangi, Yohanes pasal 6 ayat 38. Satu ayat saja kita baca bersama-sama setelah itu yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan Dia yang telah mengutus aku. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin. Berbagi hari ini ya, kita bisa mendengar, terlebih yang bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, satu ayat saja. Ayat ini sangat menekan dada saya. Saya sudah mengalami Natal pertama saya itu kurang lebih tahun 2004. Itu Natal pertama saya secara resmi. - 2004 saya melihat bagaimana, bahkan juga saya terlibat dari berbagai seksi di panitia, kemudian juga hanya di dalam kepengurusan, dan salah satunya yang paling fenomenal adalah kemudian ada satu konsep baru bagaimana saya waktu itu mengusulkan dan diterima oleh semua panitia bahwa kita perlu sesuatu yang luar biasa dalam hal itu. Waktu itu masih ingat, mungkin Bapak Gembala juga masih ingat bagaimana ketika kemudian kita membuat satu buku pamflet yang di dalamnya berisi para donatur dan sponsor-sponsornya seperti itu, dan kita jual per halaman itu sekian harganya. Jadi kalau kita mau pesan pakai berapa halaman ya harganya sudah tertera di situ, dan semua dana kita kumpulkan untuk merayakan Natal. Itu masih saya simpan sampai hari ini bukunya ya. Salah satu waktu itu ketuanya Pak Jimmy, yang hari ini adalah gembala di tempat ini, dan saya adalah bendaharanya waktu itu. Dan apa yang terjadi waktu itu? Yang terjadi adalah kemudian adalah justru pertikaian.
pertengkaran, perselisihan, bahkan saya dikata-katain kudu duwe dhewe bahayane dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu, ketika peristiwa Natal itu sudah menjadi satu peristiwa yang kemudian menjadi rutinitas, ini yang paling berbahaya Bapak Ibu. Tidak salah ketika kemudian saya waktu kecil mengharapkan Natal itu datang, tidak salah, karena kita anak kecil. Saya suka dengan permainan dan mainan. Waktu itu bungkusnya kadonya itu mainan Bapak Ibu. Waktu itu. Karena mereka ternyata sudah survei. Setelah saya lihat-lihat, oh berarti waktu itu mungkin mereka sudah survei. Kadang-kadang orang udah pakai rapi, cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya sepatu. Waktu itu baru-baru sepatu. Udah belajar layang-layang pengawain jalan itu udah biasa Bapak Ibu. Anak waktu itu. Iya, laki-laki cek biasa. Kelas 6 ke 1 SMP orang telanjang belut mainan gitu. Biasa. Zaman saya waktu itu biasa. Jadi ketika kemudian ada orang asing, pasti orang asing yang datang ke kampung kita. Oh, kenapa? Karena pakainya rapi, cantik, bawa tas. Ya. Oh, pasti gitu wong kampung kayaknya pasti. Ternyata saya punya cerita. Oh, ternyata mereka orang gereja. Dan mereka melihat bagaimana ketika kita mau mencari mainan, membuat mainan, kita berjalan di tepi pantai, mengambil sendal bekas, mengambil papan bekas, mengambil apa yang bisa dibuat mainan. Itu Bapak Ibu. Dan kotak hadiah Natal ini ketika dibuka ada yang berupa mobil-mobil, dan jangan harap kakak yang ada pakai baterainya Bapak Ibu ya, baterai mahal, nggak mungkin bisa dibeli ya. Yang pakai senter di kamu cuma beberapa orang saja waktu itu. Ya. Jadi ya mainnya yang manual-manual biasa, tapi ada bunyi rata-rata dan sebagainya. Itu sudah sangat menciptakan. Dan kalau saya nilai waktu itu nilai Rp1.000 itu sudah sangat besar. Karena saya sekolah hari itu masih Rp100 bisa naik becak bolak-balik, bisa beli jajan. Ya, Rp100. Nah, nilai sebesar Rp1.000 nilai mainan itu sangat besar, mewah sekali. Ya, dan saya waktu itu masih dapat saya mimpi pengen punya mobil polisi-polisian. Pengen mobil polisi-polisian. Dan ternyata kalau sekarang saya kenal nama berarti mukjizat ya. Tadi bukan barang mukjizat. Iya, kenapa? Yang diharapkan ternyata terjadi. Apa itu? Mobil-mobil polisi-polisian dari plastik itu. Warna luar biasa. Bapak mesem banget. Ya, itulah kesukaan-kesukaan ini yang kemudian menjebak, hati-hati, kemudian menyandra kita untuk bisa kemudian mewujudkan apa yang kita inginkan. Ada satu teori seperti ini Bapak. Teori spesiologi yang ngomong seperti ini. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu percayai. Ini bahaya hati-hati Bapak. Jadi yang hari ini ada apa yang pikirkan dan inginkan, hati-hati. Itu bisa dari satu kepercayaan. Negatifnya itu. Positifnya, pikirkanlah sesuatu yang positif terus, yang baik-baik, dan itu akan terjadi. Itu positifnya di situ. Jadi tidak dibalik saja sebetulnya. Nah, peristiwa Natal ini, jika kemudian kita mengutamakan sesuatu yang katakanlah orang bilang itu yang materi seperti itu ya, dunia seperti itu, jelas kita sudah mulai terjebak di sana. Mulai terjebak di sana. Kita menjadi satu rutinitas. Mumpung kita masih belum merayakan secara resmi dalam arti tanggal 25 nanti, ya, ini masih ada waktu 2 minggu, Bu. Mari kita coba renungkan. Apa sih jenenge artinya Natal buat saya itu apa sih? Sudah saya bilang di depan tadi, Natal buat saya waktu kecil saya adalah hadiah. Bagi saya waktu itu Natal itu hadiah. Kenapa? Saya rindu punya mobil-mobilan polisi yang bisa wih. Gak pakai baterai, si muni ya, si muni ya lambe ini dewe. Membayangkan dolanan ya seperti itu. Kenapa? Karena waktu itu filmnya lagi hit adalah filmnya adalah namanya Chips. Masih ingat mungkin apa itu ya? Film Chips di TVRI ya. Udah bahkan terus ngumpul bocah-bocah ngumpul kabeh delok kabeh. Ya. Itu peristiwa-peristiwa Natal ini yang seharusnya tidak menjadi fokus kita.
Kita tidak fokus pada seragam, kita tidak fokus kepada makanan, kita tidak fokus kepada liturgi, kita tidak fokus kepada hal-hal yang itu bisa sebenarnya menjebak. Tetapi seperti yang dipesankan di dalam firman tadi adalah bagaimana kemudian saya bacakan kembali. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia bukan untuk melakukan apa yang Dia inginkan, tapi Yesus dilahirkan, diberikan kepada dunia untuk melakukan apa yang Tuhan Bapa inginkan. Punya misi ternyata. Nah, Natal pun punya misi Bapak Ibu. Misi dalam artian sesuatu yang lebih tidak kepada hal-hal yang daging. Inilah yang kemudian harusnya bisa menjadi satu esensi, bisa menjadikan satu hal yang utama, sehingga kita menjadi orang yang kuat, tidak mudah kecewa, tidak mudah dijatuhkan, tidak mudah ditipu, tidak mudah dijebak. Kenapa? Karena ketika sesuatu yang tidak esensial ini yang kemudian jadi hal-hal yang utama, maka kita akan mudah gampang dijebak. Contohnya gampang. Ini gerejaku. Kalau Natalan, beras selawe kilo, seragam sasetel, sawong sasetel, amplopnya isinya gede lah. Mus mengulang diparani, dan sebagainya, dan sebagainya. Halo? Terus, belum? Boro-boro, Mas. Aku kadang-kadang gak keduman di sana. Ini apa? Nah, pas ngantri, pas salaman, pas ngarep mulih tuh, kelewat. Pas aku salaman, aku liwat, sing bagian kayak nopo ya, mengone memburi. Pas aku liwat, orang bagian isin. Halo? Kalau itu jadi patokan Bapak Ibu, mentahun loro hati. Halo? Ada yang terjadi? Halo? Kalau itu jadi patokan, seragamku kok gak podo. Oh itu seragamnya wape, aku kok gak. Saya mengalami bahwa ketika di satu persekutuan, saya pelayan baru, wah kayak ini, diangkat itu pelayan ya, sewenang. Padahal baru, ya mungkin sekitar berapa bulan itu saya aktif di situ, dan semua pelayannya pakai seragam, dan aku gak bawa seragam. Walaupun nggak disuruh, maksudnya, nanti kamu jadi pelayan nanti pakai seragamnya hari minggu pertama ini, minggu kedua ini, nggak dibilang gitu sih memang. Tapi ya nggak enak ya. Satu tim gitu loh, dewean siji walaupun ceklane OHP. Ceklane OHP ramudeng lagune apa? Ya halamane ndi ora ro ya. Ya seperti itu. Tapi kita berusaha. Enggak malu bertanya agar saya enggak sesat di jalan. Ya, itu saya kan. Apa ya? Artinya saya beli sendiri. Dan salah satu kenapa hari ini saya pakai baju ini, Bapak? Ini punya sejarah, Bapak. Ini Natal pertama saya beli baju untuk seragam di persekutuan itu. Dan saya waktu itu langsung belinya 3. Karena di waktu itu ada seragam hijau, biru, sama merah. Halo, gak mereka dulu plak mereknya podo, warnanya kan gitu. Demi apa? Demi bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lain. Segitu loh perjuangannya. Dan itu pun terjadi lagi. Pas oleh batik, aku kok dikai. Wah iya, kok dikai ya. Lainnya pakai batik, saya enggak. Apa yang terjadi? Ya, saya beli sendiri. Ben podo. Kemana kok lucu ya? Yang seragam aku gak seragam dia. Siji bisa. Demi menjaga nama baik persekutuan, saya rela beli. Walaupun dicicil 3 kali. Itu yang terjadi, Bang. Kalau itu yang jadi patokannya, silahkan Anda terjerembab. Bisa-bisa Anda teratut batu. Terus kepleset batu cilik, irungnya
mukanya kebentur batu di depannya, wah tambah roro. Ya, mari kita coba renungkan dulu, ingat-ingat lagi, kira-kira apa ya misi Yesus datang ke dunia adalah memberi sesuatu keselamatan, berikan satu pembebasan dan pemulihan gambar diri. Bagaimana gambar diri Allah yang sudah diberikan dari awal itu sudah rusak ketika kemudian Adam dan Hawa melakukan hal sesuatu yang tidak dikenal oleh Tuhan dan manusia dibuang ke bumi, dan itu menjadi misi Natal untuk bisa kembali ke gambar diri Allah. Kita punya misi. Seberapa jauh kita pahami, seberapa jauh kita mengerti ini, seberapa jauh kita mau menjadi misi hidup kita untuk melakukan ini. Saya yakin kalau ini jadi patokan, dimanapun Anda bergereja, dimanapun ada persekutuan doa, dimanapun Anda menyembah Yesus, Anda tidak akan pernah yang namanya satu hal apa kecewa. Ini penting mau saya katakan. Saya melihat, mohon maaf, saya melihat ada arah yang mulai berubah. Manusia butuh makan, ya. Butuh minum, iya. Butuh pakai, betul. Butuh tempat tinggal, oke. Tetapi kalau kita mau berpikir ekstrim, Yesus mengajarkan bagaimana ketika beliau, Yesus kita, Tuhan kita akan masuk kepada bait Allah, apa yang terjadi? Disuruh bayar apa? Disuruh bayar pajak. Dan apa yang dia lakukan? Apakah datang ke tetangga ngutang? Apakah kemudian nemoni BRI? Apakah kemudian dia buka gesek debitnya? Dia sadar dia punya misi. Dia sadar dia punya sesuatu yang harus diwujudkan. Dan yang bisa mewujudkan hanya satu. Siapa? Tuhan. Siapa? Allah Bapa. Makanya dia ngomong sama muridnya, Rono, mancingo, oleh iwak, buka ambilan koine, membayar, lebu. Saya sedikit nakal berpikirnya. Apa yang saya nakalkan? Seandainya disuruh ngomong, oh gendeng, kon bayar pajak, kon mancing. Lalu apa yang terjadi? Mukjizat pun perlu kerjasama, Bapak Ibu. Mukjizat tidak bisa dijalankan oleh Yesus pribadi, tidak bisa. Mukjizat itu perlu kerjasama antara Tuhan dengan yang dicipta. Itu juga perlu kerjasama. Tidak bisa sendirian. Banyak mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan penyakit, bayangno. Contohnya mengusir setan. Kalau ketika mengusir setan, Yesus itu yang diusir atau pribadi yang mau disembuhkan ini belayu-belayu terus, apakah itu bisa terjadi? Tidak bisa. Begitu banyak peristiwa mukjizat di tempat ini, di Alkitab ini dicatat dengan sangat rapi dan detail. Ini semua melibatkan dua pribadi, minimal dua pribadi. Ya, seperti hari ini kita juga mungkin mengharapkan mukjizat, Bapak Ibu. Begitu banyak persoalan hari ini di rumah kita masing-masing, di hati kita masing-masing, di rumah tangga kita masing-masing, di tempat kerja kita juga masing-masing. Kita membutuhkan mukjizat. Kenapa kita butuh mukjizat? Karena jalan secara logika sudah tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin bisa dilakukan. Diperlukan kerjasama. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Yesus katakan tadi, bagaimana dia juga ketika datang dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Maka yang dilakukan Yesus adalah apa? Nurut. Serba besar
kita nurut hari-hari ini? Seberapa besar kita nurut hari-hari ini? Dungo angel, pokoknya kosong, susah. Dungo kita belum bicara yang lain. Dungo kalau puasa itu perlu sesuatu dikeluarkan enggak ya? Apakah dengan puasa kita harus beri persembahan 10.000 misalkan? Apakah dengan dungo kita harus ngamplopi pendeta kita? Tidak kan? Gitu. Mari dari yang ini dulu, dari yang simpel ini dulu. Apakah kita juga sudah nurut? Nurut itu Paris maksudnya apa? Jadi selama ini kesalahan saya hari-hari ini terjadi pada Bapak Ibu. Berarti kesalahan saya. Loh, kan sudah diajarin free will. Kita kan sudah diberi hak otoritas yang luar biasa oleh Tuhan. Kita diberi pilihan. Nurut aku apa gak nurut aku? Pilih berkat apa pilih kutuk? Itu semua ada di tanganmu. Itu semua di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau menjadi pelaku di dalam mewujudkan visi Tuhan sebagai misi hidup kita? Itu pertanyaan Bapak Ibu. Saya berusaha positif thinking kepada siapapun yang saya hadapi. Berusaha positif thinking. Hari ini saya akui, saya mulai berkurang tidak moro tangan sama anak saya. Iya, saya akui anak saya itu. Sekali ini saya moro tangan. Iya. Prinsip saya adalah pokoknya dia sampai menginginkan nyawanya, batasannya di sana. Selama apa yang kita kerjakan sebagai orang tua adalah demi mendidik anak-anak. Tiap anak punya karakter yang berbeda. Satu cukup diomongin, satu cukup dikodein, ada ngerti. Tuh, lihat jam dinding. Ngapain? Ngerti gue langsung. Oh, ngerti jam saya dari ini. Tapi kan yakin. Jam berapa? Dijawab malah jam 4 karena rasa mencetnya. Jam 4. Terus Paya apa? Iya, baru ambil sapu. Aneh-aneh. Loh? Kalau duit loh. Bagi orang Mendino dijaraki godolanan duit gue. Duit itu nama manuk saya. Burung kutilang yang nggak pernah di kerandang, tapi di ruangan. Ya, godolanan tak pernah dipraktek. Tapi kadang ya saya cuma lo, bisa ini. Cukup dengan kode itu dia ngerti. Dan lain sebagainya. Tapi kadang juga perlu dicelok orang moro, dia orang moro. Waranin karena kita 2 unit, saya harus ke sebelah, dan saya buka pintu yang ternyata lagi asik pakai headphone. Nyipil pangcahmu tak gerek. Isah-isahanmu lo cik lumpuh. Lalu itu juga saya lakukan. Apa hubungan dengan sensi mata? Saya menyadari sebagai orang tua saya punya misi untuk digenapi. Apa? Mendidik anak-anak saya sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang ngerti, anak-anak yang berbakti. Walaupun kadang-kadang saya juga perlu pakai yang keras. Saya juga Yesus juga seperti itu. Allah Bapa juga seperti itu. Kadang-kadang kita cukup dengan mimpi kita ngerti. Kadang-kadang cukup kita dengan peringatan-peringatan yang simpel dan kita ngerti. Tapi kadang-kadang kita juga perlu digencet sampai habis. Kalau Pak Gembala ngomong sampai gepeng, nalar-nalar. Baru kita sadar, walah aku cek duit Tuhan di bawah. Walah aku cek duit Tuhan di bawah. Walah aku di bawah anak Yesus. Apakah kita menunggu seperti itu
untuk bisa menyelesaikan misi kita di muka bumi ini. Saya selalu ngomong, nek iso udah sampai pakai cara ekstrim lah kita diingatkan Tuhan. Nek iso, saya kan selalu seperti itu ngomong. Dari perjalanan lama saya selalu bicara seperti itu. Nek iso cukup dengan terling mata seperti ini, ting ting ting. Oh ngerti Pak maksudnya. Kata Nyonya gitu. Oh ngerti. Ngerti. Enak Bapak Ibu. Tapi ada yang perlu juga pakai dengan gada. Apakah perlu dengan pakai dengan palu? Minta seperti itu. Itu pilihan Bapak Ibu. Sekolah besar. Saya nggak akan bicara tentang hari ini iman tentang anak kecil, iman orang dewasa, iman yang sudah luar biasa, tidak. Saya nggak berani ngomong itu. Ya. Tapi yang pasti adalah ketika kita respon kita ketika kita diberi satu tanda, saya yakin lah. Saya selalu ngomong orang Kristen itu orang yang sakti. Urut sadurunge winara. Demit orang doyan, setan orang doyan. Kenapa? Karena semua sebenarnya sudah ada di sini semua. Makanya saya selalu ngomong dadi wong Kristen ojo gumunan. Ojo kagetan. Karena apa? Bisa kabeh contohnya. Tergantung bagaimana kita apakah sudah membacanya atau belum. Sing kagetan sing apa? Gumunan tapi durung maca. Tapi minimal sudah dengar lah, masa sih itu belum. Nah, inilah Bapak Ibu. Respon Natal kita hari ini sangat menentukan kira-kira apa yang akan terjadi. Pak Gembala sudah mencanangkan bulan depan. Ya betul bulan depan. Bulan depan masuk ke tahun yang baru kita punya tagline yang berbeda. Apa itu? Melaku ngelancar karo Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Halo, Natal ini mari sebelum kita melangkah ke sana. Saya nggak tahu Tuhan mau mengajak kita jalan-jalan kemana. Siapkan mentalmu, siapkan batinmu, agar tidak mudah jadi orang yang gumun dan orang yang kaget. Karena ketika orang mudah kaget dan mudah gumun, mudah heran dan mudah terkejut, ini berbahaya. Secara spesiologi, secara teori spesiologi, orang yang mudah kaget dan mudah heran, ini adalah salah satu gejala jiwa Bapak Ibu. Gak sehat ternyata. Karena manusia sebenarnya diciptakan sesuatu yang seimbang. Maka orang Cina bilang yin dan yang ini penting. Kenapa? Kalau kita seimbang di sini, maka kita jadi orang-orang yang paham dengan situasi. Walaupun kadang-kadang situasi kita harapkan tidak seperti yang kita inginkan. Kita sudah berbuat baik banyak, tapi yang terjadi justru kita memilih sesuatu yang tidak baik. Itu juga pilihan Bapak Ibu. Kita mau terjebak baik atau tidak baik, itu urusanmu. Susah, iya susah. Apalagi Yesus standar moralnya di atas rata-rata. Berbuat baiklah kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kamu. Gampang ya. Makanya gak heran sebelah tetangga kita ngomong, sebelah serupu kita ngomong, salah satu syarat masuk surga adalah amal ibadah yang banyak. Jadi yang kaya makin kaya, lebih punya kesempatan untuk bisa masuk surga. Karena apa? Beli untanya banyak, beli sapinya banyak, beli yang lain juga banyak. Bisa. Kali ini jadi patokan. Sekarang dua mah terus dulu. Boro-boro tuku sapi, boro-boro tuku unta, boro-boro tuku wedhus, boro-boro tuku gajah. Susah. Tapi Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wow, inilah standar moral orang Kristen. Di atas rata-rata. Nek apik wong apik gampang. Tapi kawan apik karo wong yang tidak apik itu yang luar biasa. Itu pilihan Bapak Ibu. Jangan sampai hatimu. Sama saya selalu teman-teman sekerja saya ngomong seperti ini saya. Urip pisan bro, aja mbok gawe pusing. Kerja sesuai SOP.
Mau ada masalah, kumpulan rundingan dengan tim, kerjakan, selesaikan. Ojo sok atasi sendiri. Kreatif bagus, tapi ada tempat dan waktunya. SOP tempat kerja kita pasti berbeda. Pasti berbeda tiap perusahaan. Pasti. Orang kreatif apa diuji? Ya, orang kreatif juga dibutuhkan. Tapi juga sekali lagi, waktu dan tempat itu harus diperhatikan. Jangan sampai karena pimpinan kita tidak ada dan kita merasa bisa buka file data, kemudian kita karena ada satu peristiwa yang sangat membutuhkan konsumen kita supaya perlu datanya, kemudian kita masuk ke ruang pimpinan kita dan kita buka password dan kita melihat file data, apa yang terjadi? Kita dipecat. Kenapa? Terus kurang ajar jenenge. Itu duduk kreatif jenenge bodoh. Sama. Tapi kreativitas penting, ya. Tapi tolong dilihat. Mungkin sesuatu yang kecil ini menjadikan kita jadi sakit hati. Ya, bisa saja. Sesuatu yang halus ini kadang-kadang justru mematikan kita. Ya, hati-hati. Mungkin ketika kita ngomong sesuatu bagi orang lain biasa, ketika kepada individu tertentu ini justru menyakitkan hati. Bisa. Makanya kita perlu namanya, Salomo bilang apa? Hikmah. Perlu kebijaksanaan. Makanya kasih ngomong, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Penting loh. Penting. Wala Paris, jarimu mau urut pisan tok, kudunya ente rasa pusing-pusing. Kok kumpul waspada? Beda. Waspada itu bisa menjadikan kita orang-orang yang bijak. Orang-orang yang kemudian bisa mengerti visi kita apa sih, misi kita apa kan? Kira-kira Natal ini nanti kita mau apa? Saya mau ngapain? Ya, ini penting dulu. Agar apa? Mumpung belum. Ya, saya berharap kita semua di sini nanti bisa mewujudkan mukjizat. Dan mukjizat itu bisa wujud bila perlu ada kerjasama seperti itu, ya. Jadi monggo kita nanti bisa lebih katakanlah menyatukan seperti itu sebagai satu kesatuan supaya mukjizat ini bisa cepat dicapai. Karena apa? Karena Yesus sendiri berpesan bahwa kita disuruh menyebarkan kabar baik ini ke seluruh dunia. Semakin cepat tersebar, maka semakin cepat juga Yesus datang. Yang orang Paris pengen datang kiamat, kan hari Tuhan. Kan Yesus datangnya kan hari Tuhan. Ya, mungkin itu juga pilihan. Apakah Anda punya beban itu? Semakin cepat, semakin baik. Kenapa? Apakah sudah nggak betah lagi hidup di dunia ini? Sudah nggak sabar lagi menanti Natal ini? Ayo. Makanya Paulus bilang kita itu seperti atlet. Kita itu atlet yang bertanding dengan aturan-aturan, bukan bertanding dengan tanpa aturan, Bapak Ibu. Atlet itu bertanding dengan aturan untuk mendapatkan mahkota kita. Itu dulu. Jadi bertandinglah dengan sportif. Kalau Anda menginginkan mukjizat terjadi di dalam hidupmu, ya aturan mukjizat itu apa? Aturan supaya dapat mukjizat itu apa? Ya dipatuhi. Ojo gak tahu apa-apa, orang-orang ya mukjizat itu juga mungkin Bapak Ibu. Sekali dikasih kode sama Tuhan orang ngaku. Sekali ditempa Tuhan sedikit nggak ngaku, sekali tempat Tuhan sedikit juga nggak jalan, begegek kayak. Tapi ngomongin Tuhan sudah tidak sayang kepada aku. Aku dijarnotok, aku gak ditolongi. Tak tekoi, kowe nyambung ya Tuhan. Kowe kayak apa ya Tuhan? Halo, mujizat juga perlu kerjasama. Ada visi, ada misi.
Bagaimana kemudian di dalam ayat saya bacakan kembali bahwa sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah